Episode 5 Heartbeat diawali kembali dengan Wu Hyeol memanggil In Hae dengan nama Hae Sun. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Ketika dia melangkah lebih dekat, dia menggunakan semprotan merica yang diberikan Do-sik padanya. Saat Wu Hyeol pulih dari serangan itu, dia menceritakan kisah In Hae tentang dia dan Hae Sun. Dia mengira peti mati itu terbuka karena In Hae sebenarnya adalah Hae Sun. In Hae tidak dapat menerima gagasan reinkarnasi dengan serius dan pergi, mengatakan dia bahagia hanya dengan satu kehidupan. Dia bahkan menuduhnya menguntit Hae Sun seumur hidup. Wu Hyeol menyampaikan hal ini kepada teman-temannya. Mereka menasihatinya untuk fokus menjadi manusia. Mereka bahkan berjanji untuk membantunya mencari Hae Sun, yang mungkin saja orang lain selain In Hae. Dalam perjalanan kembali dari bandara, Nah Hae Won berterima kasih kepada Do-sik karena telah memberinya tumpangan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia kembali ke Korea Selatan karena dia ingin membeli sebuah rumah besar. Dia melihatnya sekali dan tidak dapat melupakannya. Kemudian di kamar hotel, kami melihatnya sedang melihat foto rumah Wu Hyeol. Sementara itu, Wu Hyeol mengeluarkan sebuah gulungan dengan gambar Hae Sun di atasnya, yang dia gambar sendiri. Saat dia masih hidup, di sekolah, dua siswa bertanya kepada In Hae apakah dia berkencan dengan Wu Hyeol dan dia dengan keras menyangkalnya. Mereka kemudian memberi Wu Hyeol keranjang hadiah. Dia memberikan keranjang itu pada In Hae karena dia tidak bisa memakan banyak permen di dalamnya. Dia memberitahu dia tentang rumor tentang mereka dan kemudian menyebutkan perpanjangan kontraknya yang akan datang, yang membuatnya stres. Di luar kantornya, dia bertanya-tanya bagaimana membuatnya jatuh cinta padanya. Lagi pula, dia perlu meminum darahnya begitu dia jatuh cinta. Sang Hae menasihatinya untuk membuatnya merasa dicintai. Mereka mencoba mengirim surat anonim dengan bunga tetapi dia melaporkannya ke polisi sebagai penguntit. Dong Seok menyarankan Wu Hyeol untuk menggunakan pelatihan audio visual. Jadi, dia mencoba memintanya untuk menonton film bersamanya tetapi dia menghindarinya karena itu berarti mereka sedang berkencan. Mereka diselamatkan oleh Bell saat Baek Hyunjo, tukang daging lokal, datang untuk memberi Wu Hyeol sisa darah sapi. Ketika dia mempertanyakan mereka berdua tinggal bersama, In Hae mengatakan mereka adalah teman sekamar. Begitu Hyunjo pergi, In Hae mengkhawatirkan rumor tentang mereka di lingkungan itu. Wu Hyeol menyuruhnya untuk membuktikan bahwa dia tidak peduli dengan rumor dengan pergi bersamanya ke bioskop. Belakangan, teman-temannya memberitahu dia bahwa dia harus memilih film romantis. Saat mendiskusikan apa yang harus dia kenakan, Rose memutuskan untuk membantunya. In Hae bangun setelah membolak-balik sepanjang malam untuk melihat Wu Hyeol dalam pakaian kasual yang apik, bukan setelan biasanya. Hyunjo melihat mereka berdua berjalan bersama. Di film, Wu Hyeol menangis saat In Hae tertidur dan mendengkur. Dia marah padanya dan mereka berdebat. Saat mereka melakukannya, mereka melewati kedai kopi tempat Nah Hae Won duduk. Dia bertemu Ri Men Hui dan mereka mendiskusikan rumah itu. Hae Won siap menjadikannya miliknya. Sementara Wu Hyeol melamun, Ko Yang Nam muncul. Dia mengatakan bahwa permen dan film tidak akan cukup untuk mengubah darah In Hae. Dia harus tulus. Di sekolah, kepala sekolah memberitahu In Hae bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang. Dan alasannya sepertinya dia membela Wu Hyeol selama insiden kebakaran. Wu Hyeol mendengarnya dan bertanya padanya tentang itu. Dia bersikeras itu bukan salah Wu Hyeol. Do-sik melihat In Hae masuk ke restoran yang sama tempat mereka makan malam. Dia memesan hal yang sama yang mereka miliki sebelumnya. Do-sik senang melihatnya di sana tapi khawatir saat melihatnya meneguk anggur. Saat dia mencoba membayar, server memberinya tiket masuk gratis sebagai bagian dari lotre. Do-sik melihat dia meninggalkan restoran tapi tidak mendekatinya. Tahu dia ingin sendirian. Di rumah, Wu Hyeol mengkhawatirkan In Hae pulang terlambat. Saat dia mencapai, dia terpeleset dan menjatuhkan tas berisi kaleng bir. Do-sik, yang mengikutinya, membantunya dan berbohong, mengatakan dia baru saja lewat. In Hae mengaku kehilangan pekerjaannya dan Do-sik menyuruhnya untuk tidak minum sendirian lain kali. Sebuah kilas balik menunjukkan Do-sik membuat semua cheats dalam lotre berbunyi, free pass.
Dalam perjalanan pulang, supir Dusik mengatakan dia tampak berbeda tapi bahagia akhir-akhir ini. Di rumah, Wu Hyeol menyuruh In Hae pergi karena terlalu banyak minum. Dia, pada gilirannya, mencela pandangan romantisnya tentang kehidupan. Dia mengatakan kepadanya bahwa ayahnya lari dari kreditur dan bahkan tidak datang untuk pemakaman ibunya. Dia menyesali sendirian sepanjang hidupnya dan bahkan kerja kerasnya sia-sia. Wu Hyeol menghiburnya. Menyadari betapa mabuknya dia, In Hae tersandung ke kamarnya. Di pagi hari, Wu Hyeol mencoba memanggil In Hae. Ketika dia tidak menanggapi, dia naik ke kamarnya dan menemukan dia menggigil karena demam. Dia merawatnya dan kemudian mengeluarkan buku dari peti. Dia mulai memasak sesuatu di luar rumah. Dusik datang dan memberikan obat Wu Hyeol untuk In Hae. Ternyata, hal yang sama Wu Hyeol coba buat dari awal. Dia memberikannya pada In Hae, mengatakan dia membuatnya sendiri. Begitu dia lebih baik. In Hae turun ke bawah untuk melihat Wu Hyeol pingsan di sofa. Dia bangun dan senang melihat bahwa dia lebih baik. Dia mengucapkan terima kasih untuk merawatnya karena dia tidak pernah memiliki seseorang melakukan itu sebelumnya. Dia kemudian mendapat telepon dari Dusik. Mereka bertemu di sebuah kafe, di mana Dusik bertanya apakah dia mempertimbangkan untuk pindah ke rumah yang lebih nyaman. Dia bertanya-tanya apakah dia berjuang untuk hak kepemilikan dengan Wu Hyeol tapi dia menyangkalnya. Sambil mengemasi barang-barangnya, In Hae ingat kata-kata Wu Hyeol tentang bangga padanya. Saat dia pergi, siswa yang rambutnya dia potong mendatanginya dan berterima kasih atas apa yang dia lakukan. In Hae mengatakan padanya bahwa dia bangga padanya. In Hae membawa pulang barang-barangnya tetapi kotaknya berantakan dan barang-barang berserakan di mana-mana. Saat mengambilnya, dia berakhir di pintu kamar Wu Hyeol, ruang bawah tanah tempat dia menemukannya. Dia masuk ke dalam dan menemukan gulungan dengan gambar Haesun. Wu Hyeol turun dan memastikan bahwa gambar itu adalah Haesun. In Hae lalu bertanya padanya, jika dia benar-benar Haesun, apakah dia akan jatuh cinta padanya? Episode 6 Heartbeat dimulai dengan adegan di mana In Hae menemukan potret Haesun. Dia bertanya pada Wu Hyeol apakah dia akan jatuh cinta padanya jika dia benar-benar reinkarnasi Haesun. Dia mengakui dia merasakan Haesun dalam darah In Hae tapi ada satu masalah. Darah In Hae beracun bagi vampir. Yang berarti dia tidak mungkin menjadi Haesun. In Hae frustrasi dengan jawabannya tapi tiba-tiba menyadari dia harus bekerja. Wu Hyeol mengungkapkan bahwa dia berhenti. Kilas balik menunjukkan Wu Hyeol di toilet sekolah. Mendengar kepala sekolah memberitahu seseorang di telepon bahwa dia memecat In Hae. Wu Hyeol melempar seember air padanya dan kemudian pergi. In Hae tertawa terbahak-bahak tapi kemudian mengatakan bahwa mereka berdua tidak bisa menganggur. Wu Hyeol kemudian memberitahunya bagaimana mansion ini dulunya adalah Sadet Oasis, hotspot bagi orang-orang. Malam harinya, In Hae terus memikirkan percakapannya dengan Wu Hyeol saat dia harus mencari pekerjaan. Dia juga memikirkan pertanyaannya. Sementara itu, Haewon mendapat telepon dari seorang pengacara yang memberitahukan detail kepemilikan mansion tersebut. Setelah 2 wawancara kerja yang gagal, In Hae kemudian mendapat telepon dari Dusik. Wu Hyeol memberitahu Sang Hae bahwa dia membutuhkan pekerjaan tetapi kontak Sang Hae di agen tenaga kerja tidak mempercayainya lagi. Mereka kemudian menemukan toko vampir Teokbokki dengan Dong Seop menatap antrean panjang. Dia sedih karena toko dibuka di gedung yang sama dengan tokonya. Pemilik gedung datang dan Dong Seop mengeluh kepadanya tetapi tidak berhasil. In Hae bertemu dengan Dusik, yang mengusulkan kemitraan bisnis dengan menyewakan kamar di rumahnya. Dia memutuskan untuk mempertimbangkannya. Di rumah, dia menyampaikan ide itu kepada Wu Hyeol yang tampaknya menentangnya. Dia akhirnya meyakinkannya dengan mengatakan bahwa Haesun mungkin muncul sebagai tamu. Kyunjo, tukang daging, bertemu Yang Ki, penjahit saat menutup tokonya untuk hari itu. Dia bertanya tentang patroli lingkungan yang akan datang dan memutuskan untuk menggunakannya untuk memberi pelajaran pada Wu Hyeol dan In Hae. Wu Hyeol memberitahu teman-temannya tentang Wisma dan tawaran bantuan Dusik. Rose menyimpulkan bahwa Dusik menyukai sosok In Hae dan Wu Hyeol sehingga dia juga menyukainya. Jika dia jatuh cinta padanya, Wu Hyeol akhirnya bisa meminum darahnya.
In Hae mencoba menyusun teks ke Dusik tetapi terus menghapusnya. Dia memanggilnya dan bertanya apakah dia sudah membuat keputusan. Dia bilang dia ingin melanjutkannya dan bahkan memintanya untuk membantunya, yang membuatnya senang tanpa akhir. Dia mengatur pertemuan dengannya hari itu sendiri, meskipun ada keberatan dari asistennya. In Hae tiba dan dikejutkan oleh gugus tugas orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Dalam perjalanan pulang, Dusik bertanya pada In Hae kapan dia bisa berkunjung. Dia menyebutkan mendiskusikannya dengan Wu Hyeol, yang membuatnya sedikit kesal. Wu Hyeol melihat Dusik mengantarnya dan lebih yakin mereka berdua jatuh cinta. Kemudian, Wu Hyeol memanggil In Hae dan menyuruhnya turun. Dia memberinya izin untuk melanjutkan wisma dan terkejut mengetahui itu sudah bergerak. Ketika dia mengisyaratkan bahwa mungkin ada lebih banyak yang terjadi antara In Hae dan Dusik, dia dengan keras menyangkalnya. Ketika In Hae mengirim pesan kepada Dusik untuk datang ke rumah kapanpun dia ada waktu luang, Dusik membatalkan janjinya untuk Jumat depan. Kami kemudian melihat Sang Hae mengklik foto Dusik. Ternyata, Wu Hyeol menginstruksikan dia untuk melihat Dusik dan memastikan dia orang yang baik. Tapi saat melakukannya, dia tertangkap oleh Lee Men-hui. Dalam percakapan mereka berikutnya, Sang Hae mengungkapkan bahwa Wu Hyeol sudah bangun lagi yang tampaknya meresahkan Men-hui. Haewon bertemu Dusik dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membeli rumah itu. Dia mengatakan bahwa itu milik temannya dan dia belum bisa menjualnya. Sebagai gantinya, mereka membuka wisma. Sang Hae pulang ke rumah yang dia tinggali bersama Dong Seop dan mengeluh tentang gaya hidup mereka yang buruk. Mereka membahas batangan emas di bawah peti mati Wu Hyeol yang menghilang. Saat itu, nyonya rumah datang untuk memberitahu mereka bahwa dia meningkatkan deposit. Sang Hae bersikeras bahwa mereka harus menemukan batangan emas itu sekarang. Di gang gelap, Lee Men-hui bersiap untuk menyerang manusia tetapi diganggu oleh Ko Yang Nam yang memperingatkannya tentang konsekuensinya. Saat mengukur sebagian rumah, In Hae menjatuhkan selotip dan hampir melukai dirinya sendiri. Wu Hyeol mulai membantunya dan dia bilang dia tidak hanya melakukan ini untuk dirinya sendiri. Mereka harus menjaga rumah itu agar dia bisa bertemu Hae Sun. Saat mereka mengambil tindakan, Wu Hyeol melihat bayangannya di matanya lagi dan mengagumi penampilannya. Dusik kemudian memanggil In Hae untuk makan malam dan mengatakan padanya bahwa dia ingin memperkenalkannya kepada seseorang. Dia pergi ke restoran dan diperkenalkan dengan Haewon, yang memiliki perusahaan investasi real estate. Haewon mengatakan dia ingin berinvestasi di Wisma karena dia tertarik dengan rumah besar itu. Dia menjelaskan ditarik ke arah itu. Kembali ke rumah, In Hae tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Haewon terlihat akrab. Dia menghubungkan percakapan dengan Wu Hyeol yang setuju untuk membiarkan Haewon melihat rumah itu. Setelah itu, Sang Hae memberitahu Wu Hyeol bahwa Dusik gila kerja. Dia juga memberitahu dia tentang Men-hui dan bagaimana dia dan Dong Seop akan mencari emas batangan yang dicuri. Wu Hyeol setuju untuk membaginya menjadi 2, jika mereka ditemukan. Dusik muncul untuk melihat mansion keesokan harinya. Wu Hyeol melihatnya dan In Hae mengobrol dan tertawa dan tampak kesal. Sementara itu, Hyun Jo melihat asisten Dusik menunggu di luar mansion dan semakin curiga. Setelah tur rumah, Dusik meminta untuk melihat ruang bawah tanah tapi In Hae mengarang alasan. Saat In Hae membuat teh, Dusik bertanya kepada Wu Hyeol tentang hubungannya dengan In Hae. Wu Hyeol, pada gilirannya, bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang In Hae. Dusik mengakui bahwa dia adalah seseorang yang ingin dia lindungi. Kemudian, Wu Hyeol menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Mereka bertanya-tanya mengapa dia terlihat marah saat Dusik dan In Hae terlihat sedang jatuh cinta. Bel pintu berdering dan In Hae membukanya untuk menemukan Hyun Jo dan Yang Ki yang memberitahunya tentang patroli keamanan lingkungan. Pada hari-hari yang ditentukan, dia harus berpatroli di lingkungan itu bersama mereka. Wu Hyeol tiba dan mereka diberikan area untuk berpatroli. Hyun Jo bertanya-tanya berapa lama mereka akan bertahan. Sambil berjalan, Wu Hyeol memberitahu In Hae bagaimana dulu dia melindungi manusia dari vampir. Karena dia tidak ingin vampir diburu seperti dia. Dia kemudian mengungkit suasana hati Wu Hyeol yang buruk saat Dusik berkunjung.
Dia berasumsi dia kesal dengan perubahan yang dilakukan pada rumahnya sejak dia memilikinya selama ratusan tahun. Dia meminta maaf untuk hal yang sama. Wu Hyeol tersenyum dan menghilangkan setitik debu dari rambutnya. Ketika mereka sampai di mansion, mereka menemukan Haewon berdiri di luar. Sangat mengejutkan Wu Hyeol. Dia menariknya ke pelukan dan memanggilnya Haesun.